Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan nama saya Nuriana SPDI, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673159 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Tasikpayawan kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dan mawas diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masuk surga. Allahu Akbar. Islam, yes. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, terima kasih diucapkan. Di pagi hari ini kita bisa bertatap muka untuk pertemuan yang kedua, materi tentang hari kiamat. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ya, kita awali dulu dengan berdoa. Ibu serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu akan menanyakan berkaitan dengan materi kita pagi hari ini. Tertulis apa di situ? Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Oke, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Tapi sebelum itu, Ibu minta kalian membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Oke, apa tujuannya di situ? Yang pertama, menjelaskan apa? Pengertian hari akhir dan mawas diri. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Iya. Yang ketiga, menunjukkan sikap mawas diri sebagai konsekuensi dari apa? Yang keempat, apa? Produk kreatif yang mendorong mawas diri. Bagikan dulu kertas markernya. Kelompok 1 apa?
Kelompok 3 Ali. Kelompok 4 Raihan. Dan kelompok 5 Bang Supran ya. Silakan membentuk kelompoknya sesuai yang ada di kertas. Ini sesuai namanya. Ya. Dalam Al-Quran banyak disebut istilah hari akhir ya, yang mana menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Hari akhir biasa disebut dengan hari apa? Kiamat. Ya, disebut dengan hari kiamat. Kemudian karena tidak ada lagi hari-hari setelahnya, makanya disebut dengan hari kiamat atau hari akhir. Masih ingat macam-macam kehidupan setelah terjadinya hari kiamat? Masih ingat? Masih ingat? Kalau masih ingat, Ibu tanyakan apa yang dimaksud dengan alam barzah? Oleh kelompok yang angkatan yang mau menjawab? Alam barzah. Masih ingat? Oke. Batas antara alam manusia dengan alam akhirat. Alam akhirat. Kasih apa dulu? Berarti masih ingat ya. Sekarang berikutnya Ibu tanyakan kelompoknya Bang Ali. Kiamat itu dibagi menjadi 2 macam. Ada kiamat Sugro dan kiamat kubro. Iya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro gimana, Bang? Kiamat sugro boleh dibantu Bang Bapak? Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil. Iya, kalau kubro? Kubro kiamat yang terjadi pada hari akhir nanti. Iya, kasih opus dulu. Kalau kelompok lain mau nggak dikasih pertanyaan? Mau. Ibu akan tanyakan, bisa berikan Ibu contoh dari kiamat sugro. Yang mau angkat tangan boleh, kelompok yang dulu. Oke, Kak Ani. Ya, Kak Ani. Ini terjadi longsor, gempa, banjir. Ada lagi nggak? Ada yang menambahkan? Adi mau menambahkan? Longsor, gempa, banjir. Kelompok lain mau menambahkan? Tsunami, meninggal. Kasih oplos dulu. Oke, Ibu kasih kesempatan lagi pertanyaan. Berikan Ibu contoh seperti apa bakalan terjadinya kiamat kubro. Oke, Kakak Salma. Kakak Salma, contohnya. Kali yang pertama, semua makhluk akan mati dijelaskan dalam surat Al-An'am Ayat berapa? ayat 68. Kasih oplos dulu. Jadi paham aja sudah ya? Karena sudah paham, masih ingat materi yang lalu, maka kita lewatkan. Nah, gambar yang Ibu tandai itu tentang apa? Ada yang tahu gambar yang Ibu tandai itu tentang apa? Yang paling bawah? Tsunami. Orang-orangnya ngapain itu? Menyelamatkan diri. Itu salah satu contoh
Kiamat sugro atau kiamat kubro? Sugro. Kiamat kecil. Ya, itu bagian dari kiamat kecil. Dalil dari hari akhir. Ya, kita sama-sama membaca. Kelihatan nggak? Yang artinya jadi saat kiamat ada sugro, ada kubro. Kalau kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, kalau sugro atau kiamat kecil hanya bagian tertentu yang mengalami kerusakan. Tapi kalau kubro keseluruhan. Dan itu belum kita alami. Kalau yang sugro sudah dialami apa belum? Sudah alami. Salah satu contohnya tahun lalu kita mengalami apa? Banjir. Terus biasanya setiap bulan pasti ada yang meninggal dunia. Oke, kita lanjut. Gambaran kiamat secara tersurat di dalam Al-Quran. Tadi sudah dijawab oleh Kak Salma. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati. Dijelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 16. Kemudian langit menjadi terpecah seperti dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 18. Selanjutnya, manusia seperti apa? Anak-anak yang berterbangan dan gunung dihaburkan. Dijelaskan dalam surah ayat berapa? Oke, yang keempat apa lagi? Ya, kita lanjut. Peristiwa atau tanda kiamat sugro dan kubro. Kalau peristiwanya sudah dijawab oleh kelompoknya Kak Ani sama Bang Rehan tadi ya. Kematian, perjinahan, kemudian bencana alam, kemudian apa lagi? Pembunuhan, apa lagi? Korupsi, apa lagi? Dan apa? Kayak lagu-lagu Pak Haji Rumah Irama dan banyak lagi yang lainnya, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua kiamat kubro. Apa? Yang pertama munculnya pernah dengar? Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi yang ditanyakan ada yang sudah jawab. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yaumul barzakh. Ya. Batas antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian yaumul ba'ats. Iya, dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur menuju apa? Menuju pada masyar. Kalau yaumul masyar, bukannya manusia di pada masyar. Kemudian yaumul hisab. Iya, apa yang dihitung? Mata.
maupun amal yang lebih besar. Kemudian yang terakhir apa tadi? Yaumul jaza. Apa yaumul jaza? Pembalasan. Dari apa? Perbuatan manusia. Perbuatan kita. Oke. Kita lanjut. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Itu gambarnya. Yang pertama tentang apa? Ibadah. Sholat. Sholat adalah tiang kehidupan. Tiang agama. Ya. Ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama? Kedua? Tiga? Empat? Lima? Insya Allah kita semua mampu ya. Seseorang mawas diri maka dia akan termotivasi ke lebih baik, ke orang yang lebih baik. Kemudian gambar yang kedua apa? Menolong sesama. Berarti kita disuruh apa? Empati dengan orang lain dan keadaan orang lain, penderitaan orang lain. Ya. Yang ketiga gambarnya tentang apa? Silaturahmi atau mempererat apa? Iya. Supaya apa? Supaya rukun hidupnya. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Bagaimana iman kepada hari akhir dapat menumbuhkan sikap mawas diri? Boleh setiap kelompok menyiapkan jawabannya. Nanti boleh angkat tangan kasih ibu jawabannya. Oke, sembari teman yang lain mencari dan mencatat, teman yang 2 orang boleh mewakili. Ada yang ibu mau tanya, itu masing-masing kelompok nanti. Jika hidup di dunia sementara, apa yang harusnya kita persiapkan untuk kehidupan akhirat? Boleh langsung dijawab. Jika hidup kita ini sementara di dunia, apa harusnya kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat? Apa? Ibadah yang terakhir. Sebelum kita melakukan ibadah, apa yang harus kita lakukan? Bertobat dulu ya, karena kita sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan hilaf ya. Terus yang kedua, bagaimana yakin pada hari akhir dapat membuat kita lebih mawas diri dalam bertindak setiap hari? Ada yang mau jawab? Karena apa? Oke. Menyadarkan manusia bahwa setiap perbuatan di dunia akan diminta pertanggungjawaban kelak, sehingga mendorong untuk selalu berhati-hati, introspeksi diri, melakukan amal baik dan memperbaiki kesalahan untuk mendapatkan balasan terbaik di akhirat. Apa sih? Oke. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap mawas diri bisa jadi cermin dari iman kita kepada hari akhir? Kesadaran akan bertanggungjawabannya di akhirat. Siapa yang mau nambah? Menumbuhkan rasa takut dan harap. Iya, menumbuhkan rasa takut dan harapan. Iya, takutnya kenapa? Takutnya karena yang salah dilakukan atau keburukan yang dilakukan di dunia. Makanya adanya harapan untuk memperbaiki. Ya, oke, kasih opus dulu buat. Nanti untuk jawaban yang tadi boleh dicatat ya, ditaruh di kertas kosong. Ya, ini ya, itu tayangannya tentang hancurnya alam semesta. Ya, lautan, datangnya tsunami hingga melalap habis lautan. Kemudian kota yang besar dilahap oleh
api, kemudian perubahan suhu ya. Kemudian dia menghantam apa? Bumi. Menghantam bumi. Bumi atau lautan ya. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta. Berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk. Ini dijawab dijawab sama-sama. Tulis nama kelompoknya sesuai kelompok lebih dekat ya. Jawabnya nanti sambil mengamati videonya ya. Belum dapat ya kan? Sudah semua ya? Sudah didiskusikan jawabannya tadi? Sudah ya? Sudah. Ini nanti boleh diambil ya, yang mau nanti boleh diambil, silakan diambil sebentar. Yang memerlukan misalnya hari kiamat tadi boleh dijelaskan lagi di kertas ya. Apabila hari kiamat misalnya saya akan ini tadi ya, jika aku meyakini atau jika saya meyakini hari akhir, maka saya akan merasa tentram dan tidak putus asa saat apa? Menghadapi kesulitan. Nah, kalau kelompoknya mereka ani itu ya, berarti cari tentang kesulitan. Coba dilihat sini. Oke, kelompoknya apa? Tentang apa, Pak? Memperbanyak kebaikan. Kelompoknya Abdal dan kawan-kawan yang ada. Kelompoknya Abdal. Jika aku meyakini hari akhir, maka aku akan berbuat baik pada semua orang dan aku akan mengampuni yang jika aku ya. Tapi banyak jangan semuanya itu tiga juga, kadang ada sebagian yang kalian tulis pakai ada yang menjawab kerjanya, ada yang tulis, ada yang meneh, ada yang ya. Ya. Misalnya ini terbitnya matahari dari barat. Itu referensi kalian. Ya, misalnya ini iya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan dari tugasnya? Ada pertanyaan? Kemudian ada betul? Kemudian nanti ditulis. Kita mulainya tadi dari tanggal 9, kemudian selesainya yang cubo. Aku yang bro.
Ini salah satu contohnya ya, mulai perhatiannya seperti ini ya. Tulis di sini. Nama kelompoknya kalau nggak mau di ini digunting aja, boleh ditempel langsung itu nggak apa-apa. Kasih slogannya yang ibu kasih di bawah nama kelompoknya tadi seperti ini. Terus setiap gambar itu kalian kasih captionnya atau diceritakan maksud gambar itu apa. Ya. Kalau tidak cukup, boleh kalian buat, boleh kalian tulis. Nah ini sama ya, di sini ada kalian ya. Boleh kalian tulis di kertas ini tadi, kertas perencanaan yang bergaris tadi. Kalau tidak, setiap slogannya kasih dalilnya ya, baik itu dari Al-Quran atau hadis. Di mana nyari Bu? Pergunakan kelompoknya semaksimal mungkin. Ya, kelompoknya sudah lebih dengan lebihnya. Ya, tinggal mempresentasikan. Dalam pertanyaannya, sebagian mengerjakan, sebagian mendengarkan presentasi, nanti pertanyaan. Kalau mau bertanya, sebut nama kelompok dan namanya yang bertanya. Ya, pertanyaannya disebutkan. Nanti ya, kasih ongkos dulu untuk kelompoknya. Posternya bisa dipresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Anggota kami adalah Rahmani, Ani, Adi, dan Rehan. Judul poster kami, jika aku meyakini hari akhir, maka aku akan merasa tentram dan tidak putus asa saat menghadapi kesulitan. Wali-wali daya warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kasih ongkos dulu. Silakan kelompok apa presentasi. Kembali ke dalam. Ya. Salam dulu abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggota Amatan Nasional ini, Sintia Nuraini, Cinta Jadiana. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ongkos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama anggota kami adalah Muhammad Daftar Nabi. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kuisisnya, silakan ada yang mau ditanyakan dari Oke, ada yang mau bertanya ke kelompok mereka berapa? Ya, silakan kakak boleh berdiri, sebut nama kelompok abang-abang, silakan perhatikan jawaban dari kelompok 3. Umat Islam diwajibkan berpuasa karena Bagaimana penanya? Nasib dia? Ya. Benar. Ya. Oke, kasih ongkos. Ada tanya ke kelompok berapa? Apa? Silakan. Ya. Apa kaitan poster kalian tentang hari akhir? Apa kaitan poster kalian dengan hari akhir ya?
Silakan boleh langsung jawab. Memberi salah satu contoh berangkat pada hari akhir supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal baik dan menjauhi amal buruk. Oke, mana tadi kuat? Kuat ya, kasih yang kuat. Kesimpulan, iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengaku bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal, yakni kehidupan di akhirat nanti. Oke, Jatuh, kasih waktu dulu. Terima kasih buat kami kesimpulannya. Kita lanjut dengan kuisis ya. Silakan nanti Juin. Beriman kepada hari akhir. Benar. Cakep. Selesai sampai selesai. Gimana? Sulit nggak soalnya? Ya. Pencet salah satu. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Dari pagi sampai siang hari ini kita menyelesaikan apa materi? Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Oke, siapa yang mau menutupnya? Ada yang mau menutupnya? Ada yang bersiap menutupnya? Kak Ani? Menutup dengan doa, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, angka baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi